senengnya Rasulullah SAW. Gambaran senengnya Rasulullah SAW kayak apa? Padahal beliau sudah jelas maksum, terjamin kemuliaannya dan surganya. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala memberikan catatan bahwa ayat sekaligus hadis tentang fadilah Ramadan, hadis tentang fikih-fikih Ramadan itu lebih banyak, lebih sering disampaikan Nabi SAW di hari-hari sebelum Ramadan datang. Hari-hari terakhir seperti ini bulan Sya'ban. Apakah hanya sekali? Tidak. Waktu demi waktu, hari demi hari, hari terakhir, kemudian tempat demi tempat yang lain, pindah lagi, menyampaikan woro-woro ceramah Rasulullah. Ceramah diantaranya masyhur hadis ini. Ayuhan nas menungso, qad ja'akum syahrun azim, telah dekat waktunya, masanya akan datang bulan agung, bulan agung, bulan agung. Bulan penuh berkah. Iftarada alaikumus syiyam, Allah wajibkan puasa. Wasanna alaikumul qiyam, Allah anjurkan qiyamul lail, salat sunnah tarawih dan sunnah yang lainnya di malam Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, semua pintu surga terbuka lebar buar pokoknya selama Ramadan 24 jam. Tertutup semuanya pula, tughlaqu wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka rapet-pet ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, seluruh setan terbelenggu, dedemit, genderuwo, kuntilanak, anak kuntil, semuanya terbelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalamnya, atau walahu riwayat yang lain, dan ada malam Lailatul Qadar, lailatun khairum min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Sapa wonge yang terhalang KO, lemah pas malam Lailatul Qadar, berarti sungguh-sungguh telah terhalang dari banyak kebaikan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ceramah semacam itu disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari demi hari, waktu demi waktu, tempat demi tempat, hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Itu menandakan, mohon izin, menandakan Rasul niku sekedar seneng napa suweneng Bapak Ibu. Suweneng luar biasa. Oke, wes ora nyindir jenengan, hanya mengepaskan. Para alim ulama memberikan catatan contoh dalam kitab Lataiful Ma'arif. Yusra'u fi syahri Sya'ban ma syuri'a fi Ramadan. Apa wae yang disyariatkan di bulan Ramadan disyariatkan pula di bulan Sya'ban. Baik poso, Rasul memberikan contoh poso setiap hari selama Sya'ban. Pendapat Siti Aisyah kecuali sehari dua hari. Pendapat kecil sebagian alim ulama mazhab Hambali, separuh bulan Sya'ban isine poso. Wes ora ono ceritaan itu. Enggak ada cerita dan enggak ada pendapat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban kurang daripada separuh bulan. Udah, belum bahas qiyamul lail Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Belum bahas lagi tilawahnya. Oke. Menyesuaikan tema yang dadakan tadi, sudahkah kita siap menyambut Ramadan? Pertama poin tadi, senengnya kira-kira hanya standar atau suweneng. Jika Rasul suweneng, harusnya kita lebih suweneng lagi karena kita masih menegangkan hisabnya di hadapan Allah. Yang kedua, masalah persiapan amal. Jika Rasul seperti itu, pendapat tiga, banyak istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna sepakat, mohon maaf, riwayat dari Ummu Salamah lebih-lebih, kebanyakan hadis riwayat Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasum Sya'ban kullah. Bolak-balik kerap kali Rasul puasa sunnah full bulan Sya'ban, lanjut bulan Ramadan. Kemudian Siti Aisyah illa qalila, yang lebih tepat kecuali sehari dua hari orang puasa Sya'ban. Mazhab Hanabilah minoritas sekali, dimaknai adalah separuh dari bulan Sya'ban itu poso kabeh isine. Ngemeng-ngemeng, saya panjenengan, sudahkah ada 15 hari puasa sunnah bulan Sya'ban? Ini diem, ini tawadhu atau bagaimana? Udah, geragapi itu saja. Belum bahas yang lain. Ini Ustadz Gaspol nyindir terus kayaknya. Bukan nyindir, mengepaskan diri pribadi dan panjenengan.
Karena pertanyaannya menohok. Sudahkah kamu siap? Rasa-rasanya jawabannya apa, Bapak Ibu? Siap atau belum kira-kira? Belum siap. Insya Allah masih perjalanan. Kalau diukur secara syariat, saya pribadi panjenengan namanya belum siap. Kecuali dalam hal puasa umumnya. Dalam titik puasa ini sudah ada 15 hari puasa sunnah panjenengan. Oh, berarti ada tanda-tanda kesiapannya. Kemudian qiyamul lail, Siti Aisyah termasuk yang gentle pokoknya cerita bahwa Rasul SAW bulan Sya'ban gas qiyamul lailnya. Ngomong-ngomong, berapa malam ini sudah qiyamul lail dan berapa rakaatnya persiapan tarawih dan tahajud panjenengan untuk Ramadan? Geragapi masing-masing sendiri. Nyindir lagi Ustaz? Enggak, mengepaskan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum lagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali pun mengatakan dan meriwayatkan banyak data dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad Sayyidina Sayyidina Sahal bin siapa fulan, termasuk Qais ibnu Amr dan sanad-sanad yang lain, jalur-jalur yang lain, bahwa Sya'ban pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban, ya Rabb, aku terhimpit tengah-tengah antara bulan mulia, bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Mereka mulia semuanya, dua-duanya. Lah aku apa? Bulan Sya'ban ngomong bahwa Gusti Allah dalam khabar ini, dalam riwayat ini berkata, engkau adalah syahrul Quran wahai Sya'ban. Dan terbukti tidak sedikit banyak para alim ulama salaf yang kalau sudah masuk bulan Sya'ban gaspol tilawahnya mulai khatam. Enteng nantinya bulan Ramadan. Oke, poin yang ketiga ini. Sudahkah panjenengan khatam Al-Quran untuk bulan Sya'ban? Makin nunduk. Alhamdulillah. Ini gara-gara panjenengan loh ya. Sudahkah kita ya? Jawabannya jawab sendiri masing-masing. Kemudian amalan yang keempat dalam data kitab Lataiful Ma'arif yang diamalkan oleh ulama salaf ketika bulan Sya'ban apa? Sedekah dan zakat. Sedekah dan zakatnya peng-pengan. Paling tidak untuk meringankan mereka yang du'afa, fuqara wal masakin ketika Ramadan, orang noleh-noleh, orang ngamin-ngamin, orang ngemis-ngemis. Sudahkah kita sedekahnya por-poran ketika bulan Sya'ban agar ringan kita bersedekah pula di bulan Ramadan? Untuk poin yang keempat, wis pokoknya geragapi sendiri-sendiri. Kembali kepada hadis tadi, ternyata waktu demi waktu, tempat demi tempat Rasul bungahnya luar biasa menyampaikan woro-woro tentang fadilah Ramadan. Sekaligus itu menunjukkan, mohon izin Bapak Ibu, itu menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tipe orang yang egois. Di samping senang, jika ada rasa senang, bungahnya tersebut ditransfer kepada yang lainnya. Rasulullah punya ilmu tentang keutamaan Ramadan bagaimana, fikih Ramadan bagaimana, disampaikan kepada yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahajud enggak Ramadan, apalagi Ramadan, bangunin keluarganya, istri, anak, mantu. Banyak riwayatnya kalau saya rujuk, di antaranya kitab Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam membiasakan bangunkan itu keluarga, anak dan mantu, termasuk mantu. Ketok-ketok, assalamualaikum ya ahlaya, sallu. Riwayat yang lain, sholat, bangun malam yuk, sholat malam. Sambil membaca, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya ahlaya, yuk bangun sholat. Sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala pengen banget membuang jauh-jauh ar-rijs. Bahasa kita kesialan, keropekan, permasalahan rumah tangga, apapun judulnya, dengan sholat. Wa yutahhirakum tathira, dan benar-benar pengen menyucikan panjenengan sesuci-sucinya. Dari surah Al-Ahzab. Ternyata ini loh semangat Rasul. Senangnya ditularkan, ilmunya ditularkan, semangatnya ditularkan, amalnya pun ditularkan. Terbukti nampak jelas itu loh maksud daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang gesang beliau, hidup beliau,
berucap ummati ummati. Ternyata itu loh, kalau dipahami dalam-dalam, piye carane mbah piye masuk surga bareng-bareng, bukan hanya saat di akhirat, tapi sebab musababnya masuk surga, termasuk tadi semangat untuk ibadah baik bulan Sya'ban maupun Ramadan. Rasulullah SAW sudah gandeng tangan terus. Mohon izin dari hal itu lagi yang kelima, gara-gara tadi pertanyaan, sudahkah kita siap menyambut Ramadan? Ngemeng-ngemeng untuk bulan Sya'ban ini, sudahkah panjenengan memanage waktu? Sudahkah panjenengan ngajak-ngajak, ngasih reward, bujuk-bujuk anak bujuk, ayo nang ngaji Al-Quran, yuk nang puasa sunnah Sya'ban, yuk nang tilawah, yuk nang sedekah, yuk nang iktikaf, yuk nang. Sudahkah seperti itu? Wes pokoknya jawab masing-masing. Jika belum, mohon izin, saya panjenengan belum matang persiapannya menyambut Ramadan. Bayangkan jamaah, bayangkan. Itu kan kembali kombinasi data Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, data hadis yang lainnya. Siti Aisyah pernah berikrar radhiyallahu anha, "Idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awakhir min Ramadan." Ketika setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk 10 hari, 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan apa sih? Ahya al-laila, ahya al-lail. Menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Kemudian yang kedua, syadda mi'zarah, sabue, sarunge, izare dikencengi, iktikaf, ora bakal ora. Minimal 10 hari. Ketika akhir hayat tahun Ramadan terakhir adalah 20 hari. Yang ketiga adalah aiqadha ahlah, memastikan benar-benar seluruh keluarganya, karena riwayat Siti Aisyah yang lain ahlahu kullah, sedaya keluarganya Rasulullah, ahli bait Rasulullah itu dibangun untuk melek malam, baik iktikaf maupun melek malam, qiyamul, deres, munajat dan seterusnya. Oke, kembali kepada data para alim ulama, apapun yang disyariatkan Allah dan Rasulullah di bulan Ramadan itu sudah menjadi syariat pula di bulan Sya'ban, pemanasan rawatibnya bulan Ramadan. Dan terbukti para alim ulama salaf, baik sahabat, tabi'in, ternyata mengamalkan ini itu tuh sudah berada di bulan Sya'ban. Ngemeng-ngemeng bunda, ayah, ingat atau tidak, atau memang belum mengetahui apa maknane ahya al-lail? Rasul itu sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya, hidup. Oke, secara harfiah Rasul melek dan mengisi waktu malamnya ibadah. Lebih-lebih sholat, kemudian minimal ngaji Quran kita dan seterusnya. Cuman pertanyaannya, syarahnya bagaimana Ustadz? Berapa jam Rasul melek malamnya itu loh? Kita bahas itu. Kemudian sudahkah kita amalkan pemanasannya di bulan Sya'ban sehingga siap atau belum ya kita sebetulnya? Oke, ternyata ada 3 syarah takdil. Saya ulangi lagi, ternyata hanya ada 3 syarah tentang kalimat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul menghidupkan malam tersebut. Pertama, setengah malam, nggak ada yang kurang dari setengah malam. Tidak ditemukan data Rasul menghidupkan malam maksudnya kurang dari setengah malam. Orang-orang cerita nih, setengah malam melekan buat ibadah. Setengah malam yang mungkin 5 jam, kalau maghrib sampai subuh itu semuanya malam, 5 jam kurang lebih lah. 5 jam durasinya minimal, itu data yang minoritas alim ulama. Rasul melek-melekan, ajak pula keluarganya melek-melekan, minimal kalau diukur waktu 5 jam. Kira-kira Bapak Ibu sudah pemanasan berapa jam untuk melek malam selama ini bulan Sya'ban? Alhamdulillah, diem lagi, alhamdulillah. Oke, yang kedua, pendapat yang cukup banyak di kalangan Hanabilah. Apa itu?
mu'dhamal lail, lebih banyak malamnya. Artinya paling tidak 2/3 malam benar-benar melek ceritani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Ramadannya. Lebih-lebih tadi 10 malam terakhir yang dibahas. Kemudian kalau ikrarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, riwayat yang lain adalah ahya al-laila kullahu. Ada kalimat kullahu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali itu berpendapat, sungguh aku memahaminya Rasulullah SAW ketika malam-malam terakhir Ramadan nampak jelas dari kalimat kullah sepanjang malam, berarti Rasulullah tidak tidur. Rasulullah mboten tilem babar belas, isine salat munajat terus. Bu, ibu, nggih, ya Allah. Kira-kira siap napa boten mangkih komitmen dengan anak, garwa, sigar nyawa, Pak, Aa, ayah, ayo melek-melekan malam, orang turu babar belas, isin kalau turu sama Rasulullah SAW ketika 10 malam terakhir. Kira-kira siap Bunda? Siap atau tidak kira-kira? Insya Allah belum siap atau insya Allah siap? Ya Allah, kayak guyu ini kayak meragukan ini. Ya salah. Nampaknya saya pernah cerita kepada panjenengan. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. 7 tahun atau masuk 8 tahun ini saya ngelatih istri dan anak. Yuk nak, tak kasih hadiah. Pengen apa? Yang tadinya mungkin hadiahnya mentok 50.000, naik. Yang penting 10 malam terakhir, yuk jangan tidur. Ternyata ajakan saya untuk anak 1-2 meremen. Anak saya tanpa disuruh woro-woro kepada anak-anak 1 RT. Kemudian malam ke-22-nya woro-woro kepada anak 1 RW. Bondong-bondong melek-melekan. Walhasil saya amati minimal 2 jam setengah untuk anak RT, anak RW itu yang tidak biasa melek, dikarenakan diajak putrane ustate melek-melekan. Apalagi memang kita bawain jajan-jajan buahnya, yuk biar melek, ini ada kopi, ini ada jajan. Udah nggak seberapa kita ngajar mereka, isin malu sama Rasulullah SAW. Ternyata hasil Pak. Anak di antara anak saya pribadi, mohon maaf, berhasil tidak tidur, ngaji terus. Kalau nggak ngaji geluntungan sama wiridan. Setelah itu biasa anak ngobrol dulu, ngojek. Setelah itu yuk wudunah, ngaji lagi dan seterusnya. Berhasil selama 7 tahun. Saya tahadus bin nikmah, mudah-mudahan itu manfaat bagi panjenengan. Minimalnya, kalau udah ngantuk ya rapoponan turu. Usahakan turun sedikit ya, hanya 1-2 jam tidurnya. Setelah itu mohon maaf, tak paksa, tak siram untuk bangun malam. Isin karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Ramadan. Pemanasannya kira-kira sudah atau belum selama bulan Sya'ban? Ini tinggal dikit-dikit lagi Ramadan. Belum napa sampun Bunda? Belum. Alhamdulillah. Ngono kok alhamdulillah. Ya salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Bagaimana persiapan kalau para sahabat? Sama, senang dan senangnya luar biasa. Sayyidina Umar mewakili cerita sahabat-sahabat yang lain. Kalau bahasa Imam Ibnu Rajab seperti ini, karena mu'dhamus salaf. Kebanyakan alim ulama salaf Pak Bu, fi sittati ashhur qabla Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan itu nangis jaluk Gusti Allah an yuballighahum fi Ramadan, supaya ketemu betul dengan Ramadan. Itu kelasnya para sahabat. Termasuk lebih-lebih langkung-langkung Sayyidina Umar, padahal sudah insya Allah ada harapan besar surga karena 10 manusia yang dikabarkan masuk surga termasuk beliau Khulafaur Rasyidin. Itu mawon memberikan contoh, nangis serius jaluk ketemu Ramadan. Itu menunjukkan seneng apa seneng. Lagi-lagi beliau nampar kita semuanya, yuk
yang insya Allah harapan surga saja suweneng, lalu bagaimana dengan kita yang remang-remang surga nih? Tentu harusnya lebih suweneng, dan suwenengnya itu mohon maaf ajak tularkan pula kepada anak bujuk latihan di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, lanjut atau tidak? Ini kalau kesannya nyindir terus, salahin beliau gara-gara beliau ini. Kemudian persiapan ati sing resik, kalau bahasa Imam Al-Ghazali, nggak kalah pentingnya ati resik, baik hubungannya Gusti Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Yang gondok-gondok, yang cewa-cewa, buang kabeh untuk masuk bulan suci Ramadan. Keranten kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan seperti ini. Ati nih menungso mukmin, mukminah itu bersih sekali, naqi. Qalbul mukmin itu naqi. Kemudian ketika seorang mukmin melakukan khati'ah, kesalahan, dan ia belum mendapatkan maghfirah, taubat nasuha dari Allah, maka berwujud nuqtah sauda fi qalbihi. Ada setitik hitam yang ada di hati yang tadinya bersih. Numan lagi, umpamane panjenengan numan lagi, saya numan lagi, dan belum dapat ampunan Allah, tambah titik hitam lagi. Rasulullah SAW menjelaskan sambil menutup jari-jari, dan ini dipraktekkan Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Kemudian melakukan lagi nuqtah sauda lagi, makin nutup hati ini seorang mukmin. Loh, melakukan dosa lagi, belum juga taubatan nasuha, ireng lagi, hitam lagi, tambah hitam terus hingga nutup. Hati ini seseorang itu gelap, hati ini seseorang itu sudah menggumpal, mengeras. Bu, kalau sudah mengeras hati ini, kira-kira dinasihati gampang masuk nopo mental. Diajak menuju masjid, kira-kira burun nopo boten angel. Berangkat daripada apa? Hati sing atos. Lah hati sing atos ini berangkat dari apa? Tadi loh, dosa satu orang sadar. Sehingga Rasulullah SAW nunduk sambil membaca ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ojo salah ke Gusti Allah. Jika Allah tiba-tiba punya keputusan kunci rapat, kalau perlu murtadkan itu orang. Ternyata semuanya berangkat daripada ma kanu yaksibun, kelakuan mereka, maksiat-maksiat mereka sendiri. Kalau bahasa ron itu adalah hati atos tadi loh Bunda. Hati keras, hati ireng itu ron bahasa Al-Qur'an. Sekali lagi, jangan sampai mencela Gusti Allah karena piye-piye, sebabnya adalah dari kita sendiri, keluarga kita sendiri yang gak segera istighfar, gak segera membersihkan hati. Sama siapa yang tidak pengen kita menguras buahnya maghfirah Allah, rahmat Allah, fadl Allah, mustajab doa di sisi Allah selama bulan Ramadan. Tapi mohon maaf, kalau masuk Ramadan masih hati ini atos, hakul yakin Mbak, hakul yakin. Hawa-hawa itu masih abot, posone abot, qiyamul lail abot, wiridane abot, ngaji Qur'ane abot. Kalau toh rajin hari pertama, hari kedua orang wonge Allahumma sholli ala Muhammad. Itu enggak lepas daripada hati ini sebelum masuk Ramadan, saya nasihati diri pribadi belum bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus langkah banyak istighfar, banyak taubat. Apapun amalan-amalan yang mengantarkan maghfirah selama bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Apakah astaghfirullah, perbanyak astaghfirullah, naik lagi astaghfirullahaladzim, naik lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, naik lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, naik lagi mungkin perbanyak sholat sunat taubat setiap malamnya, naik lagi sebelumnya adalah mandi tobat. Ustadz, mandi tobat caranya piye?
Para alim ulama menjawab, ya persis koyok dene mandi besar. Mandi besar tahu nggih? Lah terus ana wong tanya, mandi besar iku piye Ustaz? Lu sampean nanya. Mandi besar carane piye, anak pitu kok nanya. Anak naik mandi besar bagaimana? Pokoknya semua permukaan, bahkan lubang-lubang yang nampak daripada tubuh kita terkena semuanya air tohir mutahhir dan niatnya atus taubat lillahi ta'ala. Nah, kalau perlu setiap malam atus taubat. Saya kesini Pak, setiap malam saya usahakan bulan Sya'ban itu mandi taubat. Belum yang bulan-bulan lain. Seperti sebelum kesini mandi taubat dulu. Mandi taubat. Entah kita nggak pernah tahu tetesan mana yang membuat rontok dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal lagi tadi setelah surat taubat kata Rasulullah SAW seperti ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sanadnya. Idza adznaba ma min muslimin adznaba dzanban thumma yatatahharu thumma yusalli rak'atain. Ora ana muslim nglakoni dosa, mbah pira wae dosane akeh atau sithik, lalu ia mengambil wudu tatahur. Tatahur itu dimaknai wudu, tatahur bisa dimaknai mandi taubat, wudu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat sunnah apa kira-kira? Taubat. Lalu kemudian dia istighfar, kecuali terampuni dosa-dosanya di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Kalau dalam kitab Kanzul Asrar, istighfarnya dianjurkan, termasuk kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala, dianjurkan setelah sholat sunnah taubat Pak Bu istighfar 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali dianjurkan. Kalau dalam hadis tadi tidak ada anjuran berapa, pokoknya istighfar setelah sholat 2 rakaat taubat, insya Allah terampuni dosa-dosanya. Insya Allah manfaat seperti itu. Kemudian sama umpamanya sudah sholat taubat, oke, husnudzon, dosa maksiat hubungannya saya panjenengan kepada Allah habis mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Tapi taubat itu kan gak hanya hubungan dengan Gusti Allah. Atine kula jenengan sebelum masuk Ramadan kepada sesama, kepada garwa masih ada gondong enggak, kecewa enggak, benci enggak, kepada anak masih jengkel enggak, masih enggak ikhlas enggak, kepada siapapun termasuk kita sudahkah minta maaf sama istri, sama suami, sama anak pun perlu minta maaf. Contoh Pak, contoh wong rasanya setiap bulan atau maksimal 2 bulan sekali rata-rata ke Mekah Madinah. Jamaah itu macam-macam, jamaah umrah. Ono wae. Ketika kita sebelum nginjak Mekah, saya ajak noto ati. Ingat nggih, Mekah itu lebih malati daripada Madinah. Lebih kontan balasan dan musibahnya dan ujiannya. Dan itu semuanya tergantung amalan masing-masing, lebih-lebih yang belum dapat ampunan taubat dan nasuh dari Allah. Wes, setelah banyak wejangan dan cerita, wes pokoknya nanti cek masing-masing. Ono wae ujiane sesuai dengan amaliyahnya. Ora bakal tidak, ora bakal tidak. Kemudian jamaah, ketika kita ajak persiapan itu maaf-maafan, cipika-cipiki bagi yang memang halal, bla 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 bla. Ketika masih sebelum niat ihram, ketika Dzulhulaifah hendak menuju ke Mekah, sudah ikrar, maafin ya Pak, maafin ya Pak, maafin ya Nang, Duk, bla bla bla. Oh, ternyata ada satu ayah. Ini satu di antara sekian puluh cerita yang mirip-mirip. Tapi kita ambil satu contoh saja. Seorang ayah yang nampak-nampaknya di pihak beliau lah ayah ini salah. Kalau secara syariat saya telaah ya. Sempat jorokin putrinya di depan jamaah, di depan saya. Ayah, sabar, enggak apa-apa. Sabar, insya Allah barangkali dengan sabar ini panjenengan umrohnya mabrur. Oke, sabar itu. Ternyata sabar, kemudian lagi berenjak lagi ya. Ketika ikrar maaf-maafan, oke lah, saya husnudzon, maafin.
Itu kesalahan orang tuanya dimaafin oleh putrinya, sang anak. Ternyata baru nginjek Masjidil Haram tawaf ketiga kali putaran umroh yang pertama. Allah uji ayah tersebut dengan cara apa? Sudah komitmen jangan ke Hijr Ismail atau Hajar Aswad ya, semua jemaah sepakat kita datang bersamaan, pulang ke hotel bersamaan. Itu prinsip saya. Kalau pengen ke Hijr Ismail atau ke Hajar Aswad berarti lain waktu, manajemen kekuatan. Yuk saya antar, insya Allah mudah-mudahan hasil Hajar Aswad maupun Hijr Ismail. Kita antar, ada waktunya. Ternyata tergoda, entah godaannya lewat apa. Ustaz tolong lepasin aku. Ini 2,5 meter, nyampe ini, aku bisa. Wahai abah, wahai kiai, wahai bah, kita udah sepakat, ayo kita teruskan saja yuk untuk selamat bareng-bareng dulu. Enggak Ustaz, enggak. Pokoknya aku pengen nyium Hajar Aswad. Godaan atau tidak? Godaan. Dengan segala upaya tak ganduli, bener-bener pengen dilepas. Koyok malaikat atau jin-jin banyak sekali berusaha lepas. Akhirnya nggak bisa ditahan. Saya nahan, istri saya nahan, dan jamaah yang lain nahan, nggak bisa. Akhirnya sudah, ya Rob, saya pasrahkan raga nyawanya kepada Engkau. Dalam hati, jika aku sampai pulang ke tanah air dan tidak ketemu beliau, tetap saya ikhlas dan akan sampaikan apa adanya. Sudah ikhtiar, ngerem tidak mampu. Singkat cara, itu berangkat dari sepermusyawaratan. Ternyata amburadul, seharian tidak ketemu. Kita hubungi bla 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 bla, kemudian ikhtiar bla 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 bla, ratusan mutawif grup kita share, nggak ada hasil. Hari kedua ada kabar Ustadz Mufti bahwa saya ketemu ini. Oke siap, lari. Hampir kecelakaan, ternyata udah hilang. 6 kali kayaknya. Tolong tunggu di situ. Iya saya tunggu Ustaz. Tapi saya dengan jamaah, saya lari sampai di situ. Ternyata baru 5 menit yang lalu Ustaz hilang lagi. Itu takdir Allah. Udah prosedur Allah seperti itu. Ujian buat saya kesabaran, ujian buat beliau entah apapun amaliannya. Kemudian 2 jam lagi, Ustaz saya temukan orang ini. Saya lari lagi sama jamaah yang kedua, ternyata nggak nemu lagi. Sampai ke 6 kali, tolong berapapun kamu minta saya kasih, karena saya sudah 6 kali nggak ketemu, berikhtiar sampai hampir kecelakaan. Saya sampaikan apa adanya. Akhirnya Ustadz dari Surabaya yang ke 6 kali benar-benar nahan bersama jamaahnya, benar-benar selamat karena sudah 6 kali. Masya Allah, terima kasih bla 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 bla. Saya melihatnya seperti mayat. Nggak kuat berdiri, nggak kuat duduk, hanya terlentang sudah seperti mayat. Karena selama 3 hari 3 malam tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Yang mau nyuapinya Ustadz Mufti maunya. Ya salam. Aku heran. Saya kasih apapun makanan, maunya Ustadz Mufti. Akhirnya di-share, ketemulah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan uniknya, apa hubungannya cerita ini dengan tadi? Ada, dan puluhan cerita ini banyak. 2 jam persis sebelum ketemu, saya mencoba bujuk sumpah dari sang putri. Sumpah atas nama Allah. Ikhlas atau tidak? Ketika panjenengan, aku maafin, ya Pak, aku maafin. Ternyata demi Allah Ustaz, saya belum ikhlas. Ya Allah, aku yakin belum tentu sampai yaumul qiyamah aku gak bakal ketemu sama beliau jika panjenengan ternyata gak ikhlas dengan kesalahan orang tua. Wallah, gak harus sama orang tua, tapi anak pun, kita pun berhak wajib minta ridhonya anak. Persiapan masuk Ramadan supaya enteng. Amin Allahumma amin. Ternyata bolak-balik saya tanya, udah ikhlas Ustaz, ikhlas. Tapi setelah yang ketiga kalinya sumpah atas nama Allah yang menjadi saksinya. Ya baru ketika itu jujur, aku belum ikhlas. Wahai ibu, berangkat dari sinilah aku yakin panjenengan pulang ke Jepara, pulang ke tanah air,
Aku yakin tidak akan bersama dengan ayah panjenengan. Langsung tumpah nangis karena panjenengan ini, walaupun sampai sudah didukung berapa ratus jamaah torekoh sama kiai-kiai kumpul jadi satu istighosah, dan hasilnya apa? Dengan istighosah itu sang ayah ini mimpi dijunjat oleh saya dan anak kandungnya. Ayo Pak, kita pulang. Mimpinya 2 kali, istighosahnya 2 kali. Online, nyundul langit ternyata. Tapi walaupun sudah didukung ratusan kiai atau ratusan, ini nggak tembus karena masih ada satu tadi belum ikhlas dari satu putri. Bayangkan, aku yakin tidak menutup kemungkinan saya maupun panjenengan abot ibadai ketika Ramadan belum dapat maafi tonggo-tonggo, pengurus masjid, handetolan, termasuk bojo garwo anak. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Kira-kira saling memaafkan penting apa penting Bapak Ibu? Penting. Lanjut nama mboten? Ini gara-gara Pak panjenengan loh ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus ngomong-ngomong atau ngemeng-ngemeng, panjenengan sudahkah maaf-maafan, minta maaf, persiapan Ramadan kepada garwa, kepada anak, sudah napa dereng? Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, persiapan lagi. Oke, sudahkah kita siap tentang nyambut Ramadan, ilmu Ramadan? Fikih Ramadane pripun? Sudahkah sudah paham bagaimana puasa yang tepat? Puasa niku ana telu. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, dan disampaikan pula oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Juga disampaikan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Sama ulama-ulama sepakat mengkategorikan martabat atau urutan poso ono telu. Yang pertama syiyamul awam, puasanya orang awam. Ini kalau bahas puasa, belum qiyamul lail, belum ibadah-ibadah yang lain. Ilmu tentang amalan-amalan Ramadan, fadilah Ramadan. Puasanya wong awam itu kayak apa? Ya puasanya hanya wes sing penting sah, ora batal puasane, ora makan, ora minum, ora istiqo, ora jarak-jarak muntah, dan tidak jima selama poso. Walaupun matane jelalatan, walaupun SMS ora genah-genah, walaupun langkai ke tempat maksiat-maksiat, walaupun mulute sering guncing, sering nyakitin orang. Mohon maaf, cek saja kalau panjenengan sudah puasa sunnah Sya'ban. Kira-kira puasa Sya'ban panjenengan selama ini apakah masih seperti itu? Jika masih, ya wes, berarti hanya jaga lapar minum toktil. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-ono nilai pahalanya. Naudzubillah. Naik lagi puasane wong khawas atau bahasa Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala al-khas. Puasa orang khusus, ditambah lagi apa puasa khusus itu? Ditambah lagi anggota tubuh, belum sampai nembus hati, anggota tubuh direm puasa dari maksiat, mripate ora jelalatan, telingane orang ngrungok sing ora-ora, tangane ya bener langkai di tempat-tempat yang bener wae, lisane dijogo betul, ora nyakiti orang lain, orang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murkanya Allah dan murkanya orang-orang di sekitar. Udah, itu khawas. Jika panjenengan mampu itu, walaupun nggak sampai poso ati, udah bagus, wis keramat banget tingkatannya wali-wali. Ya salah. Udah, persiapan poso Ramadan adalah puasa Sya'ban. Sudahkah puasa Sya'ban panjenengan yang kemarin-kemarin atau mungkin besok atau mungkin hari ini sudah kategori khawas? Cek sendiri. Jika sudah khawas, insya Allah ada harapan besar, matenglah insya Allah khawas pula di Ramadan nanti. Naik lagi, angel ini kecuali Allah kasih petunjuk, qalbun salim, kelasnya para nabi, para rasul, khawasul khawas. Bukan hanya poso daripada membatalkan, bukan hanya poso daripada anggota tubuh dari maksiat, ati ini loh Pak, ati ini. Atine wis apa wae poso kabeh, ora pengen ana kotor babar belas atine.
gampang ikhlas, gampang lapang, gampang sabar, gampang. Wes, nah itu kira-kira angel apa wangel? Hakul yakin wangel. Kalau saya berharap sih, wes naik kelas nomor kedua sudah bagus. Alhamdulillah. Dan ilmu fikih kalau dibahas tentu nggak cukup waktunya, mungkin lewat diskusi. Falyatafadhal masykur. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oh ada. Silakan Bunda, silakan santai saja. Amin. Okay. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan pertama, kapan waktu untuk sholat sunnah taubat? Tidak terpaut waktu. Tidak terpaut waktu. Di kitab I'anatul Talibin, kapan saja. Kenapa tanpa terpaut waktu? Dalilnya ada potongan hadis sebelumnya. Ketika seorang muslim nglakoni dosa, ngemeng-ngemeng jenengan nglakoni dosa niku malam toktil napa siang juga dosa? Oh, siang juga nggih. Alhamdulillah, berarti ngaku kula jenengan iki kakean dosa tanpa batasan waktu. Sama untuk sholat sunat taubat pun tanpa batasan waktu. Termasuk Imam Syafi'i berkata demikian. Walaupun di tempat waktu yang haram, jika itu memang urgent, ada pengecualian istisna. Dicontohkan oleh beliau sholat sunnah taubat habis ngelakoni dosa, walaupun pas haram waktu, segera sholat orang apa. Termasuk Imam Syafi'i berkata, walaupun pas haram waktu, terus ia sholat sunnah tahiyat masjid, atau sholat sunnah setelah wudhu, atau sholat sunnah mutlak, sah-sah saja. Kecuali ulama-ulama madhab yang lain tetap tunggu dulu di luar sholat waktu yang haram, sholat 3 waktu, terbit fajar pas prosesnya, terus kemudian tengah istiwanya, kemudian pas proses maghribnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus Bunda. Seafdol-afdolnya tahajud, memang tahajud itu berbaring, bertumpu pada lambung. Itu seafdol-afdolnya tahajud adalah dimulai turu dulu, betul. Lebih-lebih mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah, Abu Hanifah dalam fikih muqaranah itu tidak harus tidur, tetap sah-sah saja. Panjenengan umpamanya ada yang bekerja, ada yang melek-melekan, sip malam atau jaga keluarga yang tidur, nggak sempat tidur, tetap tahajud boleh nggak? Tetap boleh tahajud. Bisa dipahami nggih? Namun ada nilai berpahala sendiri jika benar-benar ada muqaddimah tilem atau tidur dulu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sholat sunnah tarawih monggo yang pakai 11 rakaat. Tapi jangan fanatik mentang-mentang 11 rakaat pendek-pendek, karena pesannya Siti Aisyah seperti itu. Berapa yang mulai Ramadan Rasulullah SAW Aisyah? Beliau menjawab, selama aku rumah tangga nggak pernah melihat lebih daripada 11 rakaat. Tapi tolong jangan diputus di situ hadisnya, karena Siti Aisyah radhiyallahu anha berpesan seperti ini, la tas'alu antulihinna wa husnihinna. Tapi jangan tanya loh ya, jangan tanya ya, suwene salat Rasulullah, panjange bacaan Rasulullah SAW, dan bagusnya kualitas salatnya Rasulullah SAW. Jangan mentang-mentang sholat rakaat teludat selesai. Jangan. Yang diprioritaskan Rasul bukan masalah jumlah. Makanya Gus Baha 2 rakaat ora apa-apa. Gusti Allah nggak bakal mempermasalahkan wajib. Nggak oleh 2 rakaat ora ono. 2 rakaat ora apa-apa, 4 rakaat ora apa-apa, 11 rakaat ora apa-apa, 13 rakaat ora apa-apa. Atau ngikutin Syekh Umar bin Abdul Aziz 47 rakaat ora apa-apa. Atau banyak di Yaman zaman Sidina Imam Malik rahimahullah ta'ala 100 rakaat kebanyakan masjid di Yaman. Ora apa-apa. Nah terus yang apa-apa itu apa? Yang terpenting adalah sanna alaikumul qiyam. Habiskan waktu panjenengan buat sholat. Mbah
2 rakaat istirahat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, monggo. Orang masalah jumlah, tapi yang penting habiskan waktu dengan sholat, munajat dan lain sebagainya. Bisa dipahami, Bunda? Oke, kalau seperti itu saya berharap ademlah, akur di antara beberapa yang berbeda pendapat. Kalau saya pribadi lebih condong 23 rakaat, minimal 21 rakaat jika disebut tarawih. Kalau saya pribadi ngikutin mayoritas alim ulama dalam data-data kitab fikih muqaranah demikian. Sebagaimana yang dirilis oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apalagi kalau saya ngimamnya ada yang sepuh-sepuh, ya sudah dibikin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau bisa minimal 1 jam, seperti itu. Tapi kalau memang 11 rakaat ya tetap minimal bikin 1 jam. Kalau khusus malam-malam terakhir, yuk saya ajak jamaah, siapa yang masih kuat yuk sholat lagi sama saya yuk. Kalau perlu sampai subuh tidak tidur. Ternyata Ustadz Syukri masih ingat ya, beberapa kali saya ajak di Subul Salam, habis qiyamul lail jam 12 sampai jam 2, saya masih ada waktu sebelum qiyamul lail di tempat yang lainnya. Ustadz Syukri siap, saya ajak lagi setengah jam lagi. Angkat tangan Ustadz, angkat tangan. Masih ingat. Karena saya malu, jujur malu sama Rasulullah SAW kalau hanya sholatnya taraweh kemudian gak sholat lagi, nunggu akhir waktu lah, sholat lagi kalau perlu tanpa tidur. Mudah-mudahan bisa menyemangati panjenengan. Ada yang lain? Oke, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita malamnya beribadah, tapi kan badan kita punya hak. Oke. Pindahkan ke waktu duha tidur. Oke. Sah-sah saja. Sebetulnya kalau sudah terbiasa ada pemanasan, itu yang pertama. Insya Allah enteng. Kedua, ini khusus dalam 1 tahun. 1 tahun panjenengan maupun saya, panjenengan semuanya merasa lebih banyak waktunya kalau malam qiyamul lail nopo tidur Bapak Ibu. Jujur, selama 360 hari dalam 1 tahun itu lebih banyak kalau malam waktunya buat tidur nopo qiyamul lail. Alhamdulillah. Oke. Saya memotivasi dari situ dulu. Yang pertama, kalau dari awal sudah ada latihan insya Allah enteng. Yang kedua, punya unek-unek, punya mindset, ya Allah sudah banyak buat tidur, aku harus 10 malam terakhir ini melek-melekan. Ternyata dari semangat seperti itu, walhasil dari saya pribadi maupun yang lainnya tidak terlalu merasakan lemes-lemesan di ketika siang harinya Pak Haji. Itu yang saya rasakan, semangat yang menggebu. Kemudian latihan sebelumnya. Yang ketiga, umpamanya belum ada latihan dan belum netek masuk ke dalam manah hati bahwa isin aku ngorok terus selama bertahun-tahun umpamanya kalau dijumlah, kemudian mosok 10 malam terakhir masih hanya sekian jam, 1 jam 2 jam isin lah. Nah, ya sudah, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa untuk ngejar malam atau waktu yang teristijabah di sisi Allah, monggo diganti waktu siangnya, qailulahnya mungkin ditambah sebelum Ramadan, mungkin biasanya qailulah kan mungkin setengah 12, oke silahkan jam 10 atau sampai menjelang zuhur itu istirahat atau waktu duha bahasanya, silahkan. Saya berharap demikian. Itu sak minimal lagi ya, sak minimal lagi bagi yang belum terbiasa pemanasan dan belum punya mindset keyakinan, hakul yakin tetap seger siangnya atau paginya walaupun malam-malam minimal 5 jam tidak tidur, hakul yakin. Masalahnya mohon maaf, hari ini saya ceramah ada pengajian 9 tempat hari ini. Semalam saya tidur hanya 2 jam. Kemarin juga 2 jam setengah. Rata-rata maksimal tidur saya 4 jam. Tapi tetap jalan terus. Rata-rata Sabtu Ahad 6 sampai 8 sampai 9 tempat pengajian. Rasa-rasanya nampak atau tidak? Saya lemes atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Seger. Saya rasakan
Jadi latihan. Ini hanya pengalaman tahatus bin nikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat nampak Ustadz, jika memang belum terbiasa, tetap qiyamul lail, monggo gaspol, kemudian nyarutang istirahatnya adalah waktu duha yang agak siang, jangan pagi-pagi. Karena lebih berkah pagi-pagi untuk ibadah itikaf. Ada yang lain cukup kiranya? Oh, satu lagi nggih, karena saya harus ke Jati Bening. Maksimal jam 7 harus saya sampai sana. Nggih. Oke. Oke. Pertanyaan saya, malam genapnya itu itikafnya di siang hari diperbolehkan atau itu yang pertama diperbolehkan atau tidak? Yang kedua, syarat sahnya itikaf apa boleh di rumah atau di masjid saja? Alhamdulillah rabbil alamin. Kira-kira boleh atau tidak itikaf waktu genap, tanggal genap Bapak Ibu? Boleh apa sunnah? Sunnah, bukan sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah berikan contoh 10 hari terakhir, sampai bahkan untuk sisiran saja Rasul hanya dengklengke pustaka beliau, kepala suci Rasul SAW udah disisir oleh Siti Aisyah. Ya salam. Tetap sunnah bunda, jika tidak ada udzur, monggo itikaf baik genap maupun ganjil. Sama, saya berharap sekali di sebagian masjid ya hanya mementingkan ganjil. Ora popo, itu hak panjenengan, itu tingkatan iman dan semangat panjenengan. Ora popo, tetap kita hargai. Tapi saya dukung lagi, jangan terpaut, jangan terkecoh, jangan terpesona, jangan terlalai, jangan lupa bahwa Lailatul Qadar sangat tidak menutup kemungkinan genap. Justru malam 24 malam genap adalah turun Al-Quran satu gelondong. Pernah ingat sejarahnya nggih? Berarti malam Lailatul Qadar pun malam pernah terjadi malam 24 malam genap. Monggo. Justru terkadang kalau itu hawa nafsu, kerucut pada yang ganjil-ganjil saja, padahal bisa jadi genap kemarin adalah Lailatul Qadar. Monggo tetap iktikaf baik malam maupun siang 10 malam dan 10 hari terakhir. Terus bagaimana, apakah syarat masjid? Betul. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Husain rahimahullah ta'ala memberikan syarat seperti itu. Disebut iktikaf, kalau bahasa iktikaf itu uquf, mantep, tengok, itu iktikaf. Tapi kalau iktikaf dalam syariat adalah dikaitkan dengan wilayah masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Mohon izin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.